Halaki Halaki Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halaki Media. Jadi perkenalkan, nama saya Agung Wahyu Terangkasa dan di sini saya sebagai host di Halaki Studio, dan kita akan membahas mengenai keutamaan ilmu atau Iqra gitu ya, atau mungkin bahasa secara umumnya adalah literasi. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu dari Mas Evan ya. Mas Evan. Lengkapnya kenalan aja Mas. Perkenalkan, nama saya Evan Setiawan Parusa dari Nalar Pemuda Indonesia. Oke, teman-teman boleh kepoin ya, Nalar Pemuda Indonesia. Nalarpemuda.id. Nah, teman-teman semua, jadi di sini proyek pertama kita ini untuk memperkenalkan Halaki, kita akan membahas mengenai keutamaan ilmu kayak gitu. Nah, mungkin sederhananya kita akan membahas mengenai membaca atau Iqra gitu, Mas. Nah, Iqra di sini kan sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Alaq kayak gitu. Nah, ini Iqra di sini tuh seperti apa sih Mas pentingnya kayak gitu, dan pengertian Iqra itu seperti apa kayak gitu. Membaca ini seperti apa sih kayak gitu, terutama nih khususnya untuk anak-anak muda nih. Baik, kalau yang perlu diketahui dulu ya sebenarnya dari kalimat Iqra, atau sebenarnya dari yang lebih umum daripada itu, Islam itu lahir dengan ilmu gitu. Islam itu lahir dengan ilmu. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, apa yang dilakukan pertama kali setelah penciptaan kan bukan ya dibiarkan begitu saja, tapi Allah mengajarkan. Nah, maka bisa disebut seperti ini, mu'alim pertama atau pengajar ilmu pertama manusia itu Allah Subhanahu wa taala, kan Nabi Adam. Nah, baru setelah itu kemudian beratus-ratus tahun kemudian baru kita akan mendapati ternyata budaya ilmu itu muncul ya, diikuti oleh manusia seperti itu. Oke. Nah, maka dari itu setelahnya maka nabi-nabi itu diminta untuk mewariskan ilmu tersebut kepada manusia, mengajarkan bagaimana sih ilmu yang sebenarnya gitu. Karena untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan kepercayaan, pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan itu membutuhkan ilmu. Jadi nggak bisa serta-merta langsung bisa mengatakan saya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu saja. Saya beriman gitu, tidak. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu ilmu sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu itu nanti akan mendorong iman. Nah, maka dari itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah itu Iqra, membaca. Ya, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, seperti itu. Nah, disitulah lahir kemudian sebagai tonggak sejarah literasi umat Islam, yaitu mulai dari membaca. Pun sebenarnya nanti literasi dalam budaya ilmu tidak hanya membaca, tapi juga menulis, berdiskusi, berbicara, berhitung, dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Allah, itulah yang disebut dengan literasi. Menurut saya seperti itu. Oke ya, itu ya teman-teman, sedikit kita singgung mengenai Iqra, atau tadi juga sempat disinggung juga mengenai literasi atau membaca kayak gitu. Oke teman-teman semua, jadi tadi sudah dijelaskan dari Mas Evan gitu ya, bagaimana sih Iqra atau budaya membaca atau literasi. Nah, mungkin kita perlu nih Mas sedikit membahas mengenai kira-kira masalah-masalah yang timbul saat ini ya dalam generasi milenial kayak kita gini lah ya. Masuk ya, masih masuk lah ya. Ya meskipun udah berewokan gitu ya, atau jenggotan gitu ya. Nah, jadi intinya masalah-masalah yang timbul saat ini untuk generasi milenial mengenai Iqra atau membaca, atau ya bahasa umumnya literasi lah ya. Ini apa aja sih Mas, mungkin bisa dijelaskan gitu? Terkait permasalahan literasi ini unik nih. Ada satu ibarat yang beberapa waktu lalu ini dalam bahasa Arab baru saya dapatkan dari teman saya. Iya, dari status Instagram gitu ya. Tapi saya rasa beliau mengambil tentu bukan dari dia mengarang, tapi kayaknya ini dari mungkin perkataan ulama atau mungkin karya sastra terdahulu. Berbunyi seperti ini. Ada beberapa bait. Yang pertama itu nahnu qaumun la naqra. Kita ini kaum yang tidak membaca. Nah,
Baris pertama itu berbunyi seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan baris kedua. Wa idza qara'na la nafham. Seandainya pun kita itu membaca, kita tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang kita baca. Kita nggak paham. Nah, itu baru kedua ya. Ketiganya apa? Wa idza fahimna la na'mal. Dan seandainya kita tuh sudah paham, tapi kita nggak mengerjakan. Nah, ini permasalahan literasi jadi nggak cuma terkait dengan membacanya saja ya. Membaca itu mungkin bisa selesai, tapi perjalanan panjang setelah membaca itu masih banyak yang harus dikerjakan. Nah, sampai tadi wa idza fahimna la na'mal, dan seandainya kita paham, kita tuh nggak mengerjakan apa yang kita paham. Ya contoh banyak lah orang. Gimana tuh Mas? Orang sudah membaca, sudah tahu misalkan hukumnya sholat 5 waktu seperti apa. Tapi ya kan ada juga yang nggak sholat meskipun dia tahu hukumnya seperti itu kan. Maka itu disebut wa idza fahimna la na'mal. Pun juga ada di setelah itu permasalahannya, yaitu apa? Baris keempatnya. Wa idza faida amilna, dan seandainya kita mengerjakan la nastaqim bihi. Kita sudah mengerjakan, tapi permasalahan selanjutnya adalah apa? Nggak istiqomah. Nggak istiqomah ya. Komitmen ya Mas. Komitmen. Nah, itu yang jadi masalah di kemudian hari, bahwasanya sudah membaca nih, dia sudah membaca. Artinya sudah, ya paling tidak untuk halaman pertamanya dia sudah memulai. Kemudian dia sudah memahami apa yang dia baca. Sudah mulai untuk mengerjakan. Tapi masalahnya adalah yaitu tadi, ternyata tidak istiqomah ketika mengerjakan. Nah, ada juga nih masalah selanjutnya, wa idza istaqomna, ketika sudah istiqomah, ternyata masalah selanjutnya muncul. Apa itu? La nakhlis bihi, tidak ikhlas. Nah, ya kan? Sudah beramal, sudah istiqomah, ternyata selama perjalanan itu nggak ikhlas. Nah, maksudnya nggak ikhlas ini mungkin bisa dijelasin Mas, maksudnya kayak gimana? Ya kan kita beramal itu ikhlas ya, harusnya itu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dalam perjalanannya godaan terhadap niat itu tentu berjalan seperti itu. Nah, maka dari itu kalau misalkan pesan ini ditujukan untuk generasi milenial, paling tidak mari kita memulai dari halaman pertamanya dulu, yaitu Iqra gitu, membaca. Mulai membaca, mulai memahami sehingga bisa beramal, sehingga ikhlas, kemudian istiqomah bisa seperti itu. Nah, itu terkait dengan masalah-masalahnya terhadap literasi itu sendiri. Oke, siap. Silakan teman-teman ini ya, cerna lah ya gimana apa yang dimaksud dari Mas Evan ya. Ternyata banyak sekali tahapan-tahapan dari apa yang coba dilakukan dari membaca atau Iqra kayak gitu. Oke, mungkin itu ya untuk masalah-masalahnya ya teman-teman. Baik, kita lanjut nih Mas, karena tadi udah kita bahas masalah. Nah, kita lanjut nih, kita benturkan lagi nih masalah itu dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini itu literasi di era digital gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih baik gak sih dengan atau kita bandingkan dengan buku cetak nih. Contohnya kan kita banyak ya buku di sini gitu kan. Yeah. Itu kira-kira lebih baik yang mana gitu? Yang memang digital, yang katanya dalam tanda kutip lebih mudah, atau yang memang lebih baik yang buku cetak seperti ini Mas? Nah, sebenarnya saya juga sering dapat bukan pertanyaan sih, tapi kontroversi terkait hal ini gitu. Terkait buku cetak seperti ini ataupun PDF gitu kan yang beredar. Tapi kemarin juga dapat sesuatu sih, semacam insight baru juga dari teman saya bilang gini. Gimana? Sebenarnya kalau tidak gara-gara PDF, maka ilmu itu punyanya orang-orang kaya aja. Nah, iya, karena juga ada masukan bahwasanya semakin banyak buku-buku yang harus dicetak, kemudian harus membeli dengan cetak, akhirnya ya semacam ilmu. Ini kayak bau-bau kapitalis ya. Nah, semacam ilmu itu kayak pokoknya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja. Tapi bukan berarti itu mengabaikan hak cipta, mengabaikan otoritas ilmu. Tapi jika ada buku-buku yang sifatnya misalkan kita coba contoh literasi klasik ulama-ulama gitu. Ulama-ulama itu ketika menulis itu tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan dari sana. Gitu. Contoh ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu tulisannya sudah pasti di depannya itu waqfun lillahi ta'ala. Dia tuh menciptakan buku wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada saking berharap ridha Allah orang-orang itu mencetak buku. Ada kitab kita tahu ya namanya Al-Jurumiyah.
Jurumiyah. Ini kitab yang ngetren di pondok-pondok salaf ya, pondok-pondok Oke, siap. pesantren kuno. Saya coba memahami Mas. Ya, kitab kita Jurumiyah. Penulis itu untuk mengetes apakah tulisannya ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Kitab itu setelah selesai ditulis oleh penulisnya, dilemparkan ke sungai. Serius dilempar? Iya, ini konon katanya. Tapi makanya yang dinamakan kitab Al-Jurumiyah itu seperti itu, dilemparkan ke sungai. Nah, ketika kalau nanti kitab itu hanyut bersama sungai, kemudian tulisannya hilang, maka yaitu dianggap Allah tidak ridha terhadap tulisan Allah. Tapi ya keajaibannya, tulisannya itu masih ada dan tintanya juga masih menempel di buku tersebut. Nah, entah benar atau tidak kisah ini, tapi kitab itu pada akhirnya sampai sekarang dinamakan Al-Jurumiyah. Nah, artinya yang tidak mengalir, konon katanya seperti itu. Nah, maknanya gitu. Iya, seperti itu. Artinya ya bagaimana literasi digital sekarang dengan dengan masa lalu, tentu sekarang lebih mudah kita mengakses ilmu. Dan harapannya banyaknya ilmu itu tidak dimaknai sebagai ilmu itu murahan, tapi justru ilmu itu tetap berharga, ilmu itu tetap bermanfaat, dan kita tetap punya adab-adab terhadap ilmu tersebut, seperti itu. Siap. Oke ya, seperti itu ya teman-teman mengenai era sekarang gitu ya. Bagaimana sebijak mungkin lah ya untuk memanfaatkan yang sudah ada gitu. Karena kita selama ini justru lama-kelamaan dipermudah gitu ya Mas ya. Oke. Baik teman-teman semua, jadi lanjut kita akan membahas mengenai kira-kira bagaimana sih cara untuk meningkatkan budaya membaca nih Mas, atau Iqra di sini ya. Maksudnya nanti juga bolehlah dikasih tahu juga referensi atau contoh buku yang mungkin ringan atau buat teman-teman yang ingin mau ya semangat untuk membaca nih. Nah, kayak buat anak-anak milenial sekarang. Nah, pertama meningkatkan budaya literasi ya. Budaya literasi kan tidak cuma membaca. Literasi itu kan juga berarti membaca, menulis, kemudian berdiskusi dan seterusnya. Nah, menurut saya kalau saya pribadi sih, bagaimana cara meningkatkan giroh ya, atau keinginan untuk membaca itu ya, ada satu perkataan berbunyi faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa itu tidak memberi gitu. Nah, maka dari itu karena kita kalau ingin memberi, ingin berbagi, ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk berada di jalan Islam dan seterusnya. Nah, itu berarti kan kita harus memberikan sesuatu, dan untuk memberi itu kita membutuhkan sesuatu nih. Maka dari itu keinginan kita untuk membaca itu diawali dari keinginan kita untuk berbagi seperti itu. Maka dari itu ketika kita sudah punya keinginan itu, ya paling tidak baca 1 halaman, 2 halaman dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membaca ya dipaksa itu ya menurut saya satu hal yang perlu begitu ya. Misalkan ada komunitas kuat baca, itu yang saya rasa bisa direkomendasikan buat teman-teman kalau mau membaca paling tidak sehari berapa halaman. Sehari ya dipaksa 2 halaman, 3 halaman dan seterusnya. Semalas-malasnya orang belajar. Nah, ini perlu dicatat. Saya dulu waktu di pondok itu dikasih tahu gini. Kalau kamu malas belajar, semalas-malasnya kamu belajar itu paling tidak membaca. Semalas-malasnya belajar itu paling nggak membaca. Ya paling nggak buku dibuka, kemudian kita balik, kita baca. Entah itu skimming, entah itu reading full, itu paling tidak itu menjadi budaya yang akhirnya meningkatkan kita kebiasaan untuk membaca. Nah, kemudian yang ketiga terkait referensi ya. Referensi apa yang cocok untuk membuat giroh kita membaca semakin tinggi. Biar semangat lah ya. Biar semangat. Awal-awal. Kalau untuk awal-awal saya rasa referensi paling utama ya terserah ya pribadi masing-masing. Inginnya membaca apa, itu yang ya paling tidak tentu hal yang positif ya. Misalnya gini, anak-anak itu jangan dikasih buku berat tentu ya. Anak-anak dikasih buku isinya tulisan semua kan nggak asik. Dulu kalau anak-anak tuh biasanya dikasih buku yang isinya gambar-gambar. Ensiklopedia itu, ya kan? Ensiklopedia tuh kayaknya jadi jadi memori anak-anak kecil ya. Pasti ketika perpus bukan ngambil buku yang lain, pasti ngambilnya kalau nggak komik ya ensiklopedia. Nah,
Kemudian misalkan mulai remaja sukanya novel. Ya nggak apa-apa. Novel-novel yang positif toh banyak gitu ya. Kalau mulai agak dewasa dikit mungkin masih novel, tapi novelnya mulai yang ada isinya, contoh Dunia Sofi. Novel tapi isi filsafat, nah nggak apa-apa. Nah itu kan asik-asik aja. Nah baru setelahnya mungkin memulai belajar yang isinya itu ilmu demi ilmu. Contoh dimulai kayak gila baca para ulama gitu kan. Ala ulama. Oh gila baca ala ulama. Kemudian juga kitab-kitab misalkan terkait dengan adab berilmu, adab membaca dan seterusnya, adab terhadap kitab. Tambahan sedikit sih berkaitan dengan kitab, buku dan kitab itu, bahwasanya ada adab kita dalam meletakkan susunan buku. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus dipenuhi atau menjadi sesuatu yang nanti hukumnya ini dan ini semacam etika aja. Ini contohnya ini Mas. Ya ini contohnya tidak bermasalah. Nah ini sudah benar misalkan. Ini buku-buku biasa, kemudian Al-Quran ditaruhkan paling atas, diletakkan paling atas, itu termasuk bagian dari adab. Buku kitab adab maksudnya tadi. Itu betul, bagian dari adab maksudnya. Nah Al-Quran kemudian di bawahnya itu hadis, kemudian baru kitab-kitab lain. Itu merupakan etika yang perlu diikuti. Itu saja sih. Ya, itu ya teman-teman semua apa yang disampaikan dari Mas Evan, referensi-referensinya mengenai buku-buku dan juga banyak sekali yang sudah dijelaskan dari Mas Evan. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga motivasi buat teman-teman untuk membaca atau iqra kayak gitu. Nah, teman-teman semua tentu di sini kita perlulah mendengarkan closing statement kayak gitu ya dari Mas Evan. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe ya. Jika memang dirasa channel ini atau Halaki Media ini bermanfaat, teman-teman boleh juga follow Instagram kami, ada Halaki Media, dan juga follow juga Instagramnya ini ya dari depan apa? Nalar Pemuda, sorry ya, maksudnya Nalar Pemuda karena di sini juga beliau sebagai direktur maksud saya. Oke, mungkin boleh dikasih closing statement untuk memberikan motivasi. Closing statement ya. Ada satu mahfuzat berbunyi mahfuzat itu semacam quotes dalam bahasa Arab gitu. Berbunyi al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Jangan sampai orang itu belajar dapat ilmunya itu untuk ilmu. Jadi cuma muter di dunia fantasi gitu ya. Tidak membumi, tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Jangan sampai seperti itu. Ilmunya ya untuk beramal dan amalnya itu yang menjadi kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman semua, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Dan sekian, jangan lupa ya sekali lagi untuk subscribe ya untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.